Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Rizal Hermawan dari Universitas Terbuka Bandar Lampung. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan lisan saya yang berjudul Dampak Efisiensi Anggaran pada Sektor Pendidikan. Efisiensi anggaran merupakan upaya untuk menggunakan sumber daya keuangan secara optimal dengan menghindari pemborosan dan mengalokasikan dana pada kegiatan yang memiliki nilai manfaat tertinggi. Dalam sektor pendidikan nasional, efisiensi anggaran sangat penting karena mencakup masa depan bangsa, kualitas generasi penerus, dan daya saing. Namun, di balik pentingnya efisiensi tersebut, ada berbagai dampak yang perlu kita cermati bersama, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif efisiensi anggaran di sektor pendidikan: peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan efisiensi, anggaran dapat dimasukkan pada aspek yang benar-benar berdampak, seperti pelatihan guru, pengadaan buku digital, dan peningkatan teknologi pembelajaran. Contohnya, pembelajaran berbasis digital yang hemat biaya dapat menjangkau lebih banyak siswa di daerah terpencil. 2. Pengurangan pemborosan. Banyak anggaran pendidikan sebelumnya dihabiskan untuk hal-hal administratif atau program yang tidak efektif. Dengan efisiensi pengeluaran seperti perjalanan dinas atau pembelian alat tulis berlebih dapat ditekan dan dialihkan ke program prioritas. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Efisiensi proses biasanya melibatkan audit, evaluasi program, dan sistem anggaran berdasarkan kinerja. Ini membuat penggunaan anggaran lebih transparan dan akuntabel, serta mencegah korupsi atau doktrin dana pendidikan. Untuk dampak negatif efisiensi anggaran di sektor pendidikan: yang pertama, pengurangan jumlah guru honorer atau pegawai. Upaya efisiensi kadang dilakukan dengan memotong anggaran gaji guru honorer atau tidak memperpanjang kontrak tenaga pendidikan. Hal ini bisa menyebabkan kekurangan tenaga pengajar, terutama di daerah terpencil. 2. Minimnya sarana dan prasarana. Efisiensi yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang dapat berdampak pada berkurangnya pembangunan atau perbaikan infrastruktur sekolah. Akibatnya, siswa belajar dalam kondisi yang kurang layak. 3. Menurunnya kesejahteraan guru. Beberapa program tunjangan guru atau pelatihan berkelanjutan mungkin dihentikan demi efisiensi. Hal ini bisa menurunkan motivasi dan semangat kerja para tenaga pendidik. Contoh nyata di lapangan, misalnya pada masa pandemi COVID-19, pemerintah melakukan realokasi anggaran pendidikan untuk penanganan kesehatan. Akibatnya, beberapa program peningkatan pendidikan tertunda atau dibatalkan. Namun, di sisi lain, efisiensi ini mendorong percepatan transformasi digital dalam pendidikan melalui platform yang berani. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Namun, harus dilakukan secara terencana, transparan, dan tidak mengorbankan kualitas pendidikan itu sendiri. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus mengedepankan asas prioritas dan keadilan agar efisiensi tidak menjadi alasan untuk
mengurangi hak pendidikan warga negara. Sekian laporan lisan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.